Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. 41, Suasana Malam 4. Kalian sudah menghilang sejak lama dan dinyatakan pensiun dari dunia persilatan. Alih-alih beristirahat sampai mati kalian justru ingin meneror orang lain kembali. Jian Chen menggelengkan kepala pelan. Selain Wu Yi, 4 di antara 8 pendekar alam langit lainnya merupakan kriminal yang sudah puluhan tahun menghilang dan dinyatakan telah pensiun. Jian Chen memahami bahwa sumber dayalah yang membuat mereka sembuh dari luka lamanya, namun masuk ke dunia persilatan jelas berbeda kecuali ada tujuan atau niat lain dari para pendekar pensiun tersebut. Masalahnya mereka tampak saling mengenal satu sama lain padahal para kriminal itu jelas berasal dari tempat yang berbeda-beda. Hal ini membuat Jian Chen bertanya-tanya kenapa bisa demikian. Sudahlah, memikirkan kalian pensiun atau tidak bukanlah urusanku, tetapi satu hal yang pasti, aku akan membunuh kalian di sini atas dosa-dosa kalian di masa lalu. Jian Chen menghunuskan pedangnya pada Wu Yi dan lainnya. Para pendekar yang pensiun tersebut telah melakukan kejahatan besar di masa lalu, tidak hanya soal pembunuhan. Di antara mereka juga ada yang menculik seluruh warga desa sebelum dijual ke kekaisaran lain. Kau ingin membunuh kami seorang sendiri? Kau yakin? Di masa jayaku, tidak ada yang berhasil bertahan hidup setelah berani berurusan denganku. Jian Chen tertawa mengejek. Tidak perlu bicara lebih banyak, tindakan adalah kata-kata yang sesungguhnya. Jian Chen kemudian memberi tanda Wu Yi dan lainnya untuk menyerang terlebih dulu. Wu Yi mendengus, dia orang pertama yang bergerak menyerang Jian Chen dengan pedangnya sementara pendekar-pendekar lainnya mengikuti di belakangnya. Jian Chen menarik nafas yang dalam sebelum menghembuskannya pelan, ia mengalirkan tenaga dalam ke pedangnya lalu merubahnya menjadi energi. Pedang Jian Chen tiba-tiba dialiri energi dingin. Jian Chen menghadapi 8 pendekar alam langit beserta alam hampa sekaligus. Mereka tidak membiarkan Jian Chen berpikir atau bahkan menyerang balik. 13 orang itu saling bekerja sama, mengisi serangan kosong dengan serangan lainnya sehingga Jian Chen tidak mempunyai kesempatan menyerang. Jian Chen memang di posisi bertahan tetapi mereka tidak mampu membuatnya terdesak atau sampai melukainya. Dengan pedangnya Jian Chen dapat mudah menangkis serangan yang ada. Belasan jurus terus berlalu, Wu Yi dan lainnya perlahan mulai terkejut karena Jian Chen bisa menahan serangannya ke-13 lawannya sendiri. Bahkan Wu Yi yang terus menyerang merasakan dampak akibat pedangnya terus berbenturan dengan Jian Chen. Tangan yang memegang senjatanya merasakan dingin yang hebat sehingga menjadi kebas dan sedikit kaku. Pedang yang diselimuti elemen es Jian Chen membuat kecepatan serangan lawannya menjadi menurun sehingga Jian Chen mempunyai kesempatan untuk menyerang. Jian Chen mulai menyerang balik dengan teknik pedangnya yang lincah dan cepat, walaupun ia dikepung berbagai arah nyatanya tetap membuat ia unggul dalam pertarungan. Kemampuan pedang orang ini. Wu Yi mengumpat, ia adalah pengguna pedang jadi mengetahui kemampuan antara Jian Chen dan dirinya terlalu berbeda jauh. Pemahaman pedang Jian Chen memang sudah sangat tinggi semenjak mendalami teknik pedang gerhana. Ia dapat menggunakan pedangnya sebagai pelindung atau menyerang di berbagai situasi. Apa hanya segini kemampuan kalian? Jian Chen tersenyum mengejek. Dia menaikkan ritme kecepatan pedangnya lagi, kali ini membuat lawan-lawannya semakin kewalahan. Jangan terlalu percaya diri, kami belum menggunakan segenap kemampuan kami. Wu Yi berkata dengan lantang. Kalau begitu lakukan atau semuanya akan terlambat. Jian Chen tersenyum lebar.
Wu Yi ingin mengumpati Jian Chen lagi tetapi tiba-tiba instingnya memberi sinyal bahaya ketika melihat senyuman Jian Chen yang seperti terselip penuh siasat. Jian Chen mengubah perubahan jenis di pedangnya dari elemen es menjadi elemen angin. Pemuda itu kemudian mengayunkan pedangnya sangat kuat yang menciptakan gelombang angin yang dahsyat. Wu Yi dan 7 pendekar alam langit di dekatnya langsung menahan gelombang angin itu dengan senjata pusaka mereka, namun tubuh mereka tetap terdorong belasan meter. Kedelapan pendekar itu merasakan tangan yang memegang senjata terasa sakit akibat gelombang angin Jian Chen. Saat itulah mereka teringat 5 pendekar alam hampa masih di dekat lawannya. Gawat! Cepat mundur! Wu Yi berseru lantang. Tanpa disuruh 5 pendekar alam hampa itu sudah berniat mengambil jarak, namun Jian Chen tidak membiarkan itu terjadi. Sejak awal Jian Chen ingin memisahkan 8 pendekar alam langit itu dengan pendekar alam hampa di dekatnya. Ketika semuanya sesuai rencananya, Jian Chen langsung melepaskan hawa yang sangat dingin. Hawa dingin Jian Chen sudah di tingkat yang tinggi, jadi meski mereka alam hampa sekalipun tubuh mereka akan mengalami kesulitan bergerak. 5 pendekar alam hampa itu terlalu terkejut dengan hawa dingin Jian Chen sampai tidak menyadari lawannya sudah berdiri di depan mereka dengan pedang yang terayun. Jian Chen telah memasukkan tenaga dalam yang besar pada pedang pusakanya sehingga tebasan berikutnya tak bisa ditahan oleh lawannya. Pedang Jian Chen bukan hanya membelah senjata mereka tetapi juga memotong tubuhnya menjadi 2. Jian Chen menebas tubuh mereka satu persatu, sekali ayunan pedangnya membuat lawannya terbunuh seketika. 8 pendekar alam langit yang ingin membantu meneguk ludahnya sambil berkeringat dingin. Mereka alam langit sekalipun tidak bisa melakukan apa yang barusan Jian Chen lakukan kecuali harus menggunakan tenaga dalam yang besar. Jian Chen mengayunkan pedangnya untuk membersihkan darah yang menempel. Ia tersenyum lebar ke arah 8 orang yang tersisa. Tunggu apa lagi? Kenapa berhenti? Bukankah kau mengatakan ingin membunuhku? Jian Chen tersenyum mengejek yang ditujukan pada Wu Yi. Kau! Wu Yi mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya membuat pusakanya berubah warna menjadi ungu kehitaman. Akan kuperlihatkan yang namanya putus asa. Wu Yi memberi instruksi pada yang lain agar menggunakan seluruh kekuatan mereka dan tidak menahannya lagi. Kekuatan Jian Chen terlalu kuat jika mereka menyerangnya dengan setengah-setengah. Kau pikir ini ruang rapat yang bisa berdiskusi seenaknya? Jian Chen mengayunkan pedangnya lagi, namun kini bukan gelombang udara yang keluar melainkan energi biru elemen es yang terlepas. Wu Yi yang belum selesai berdiskusi dengan lainnya buru-buru menahan energi biru Jian Chen. Wu Yi dan rekannya berhasil menahan serangan itu meski kulit mereka kini jadi membeku. Ketika mereka melihat Jian Chen, pemuda itu sudah menghilang di tempat berdirinya dan tiba-tiba muncul di dekat pria tua yang sebelumnya Jian Chen lawan pertama kali dengan ayunan pedang mengarah pada lehernya. Pria tua itu begitu terkejut dan belum siap saat Jian Chen sudah ada di hadapannya. Ia hendak menahan ayunan pedang Jian Chen yang kini sudah bergerak ke arah lehernya, namun tangannya yang masih membeku sulit digerakkan sehingga pedang Jian Chen dapat dengan mudah memotong lehernya. Dalam satu kedipan mata, Jian Chen berhasil membunuh alam langit itu, yang membuat Wu Yi dan lainnya menahan nafas dingin. Episode sebelumnya, Eps 240, Suasana Malam 3. Episode berikutnya, Eps 242, Suasana Malam V. Suasana Malam V. Saudara Jian ternyata sehebat ini. Ziyun maupun Mei Li sama-sama terpana dengan kekuatan Jian Chen. Kedua gadis itu sudah mengetahui Jian Chen bakalan lebih kuat darinya setelah 2 tahun lebih tidak bertemu, namun tidak menyangka kekuatannya sudah cukup membuat alam langit terhabisi.
Pendekar alam langit adalah eksistensi terkuat di Kekaisaran Naga. Membunuh mereka adalah perkara berbeda karena akan sangat sulit membunuhnya walau hanya di tahap awal alam langit saja. Di sisi lain, peningkatan kekuatan Jian Chen terlalu pesat dan di luar nalar. Di Kekaisaran Naga belum ada seseorang yang seberbakat seperti Jian Chen di usianya yang terbilang muda. Ziyun dan Meili adalah dua pendekar jenius yang yakini sebagai gadis yang memiliki potensi tak terbatas. Dipercaya tidak ada yang melebihi bakat dari keduanya, namun di hadapan Jian Chen, bakat mereka seperti anak kecil. Hanya saja sampai sekarang belum ada yang menyadari bakat Jian Chen sesungguhnya. Seandainya Kekaisaran tahu, maka mereka akan terkejut setelah mendengar kabar tersebut. Ziyun dan Meili masih menonton di lantai 5 restoran. Keduanya bisa melihat meski Jian Chen telah membunuh sebagian lawannya, pertarungan masih bisa dibilang belum berakhir. Kematian salah satu dari mereka membuat 7 pendekar alam langit yang tersisa mematung. Pria tua yang dihabisi Jian Chen sebelumnya merupakan alam langit di tahap 3. Meski Jian Chen memiliki kekuatan yang tinggi dari mereka, tidak semestinya ia dapat mudah membunuh lawannya dalam sekali serangan. Sepanjang hidup mereka, baru pertama kali ada pendekar tingkat tinggi seperti itu dapat terbunuh dengan begitu cepatnya. Kuharap kalian tidak berencana kabur atau sejenisnya. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup lebih lama lagi. Jian Chen menggeleng pelan. Wu Yi menggenggam gagang pedangnya lebih erat. Ia kini tidak tersulut emosi seperti sebelumnya, melainkan menjadi waspada. Wu Yi sadar membunuh Jian Chen bukanlah hal mudah. Ia setidaknya harus punya trik agar melawannya. Berbeda dengan Wu Yi yang masih ingin melawan Jian Chen, keenam pendekar sisanya justru berpikir lain. Mereka mulai menyesal telah ikut bertarung melawan Jian Chen yang memiliki kekuatan sangat tinggi. Jian Chen tidak menunggu mereka, ia berinisiatif menyerang terlebih dulu. Wu Yi dan 6 pendekar lainnya mengangkat pedangnya, bekerja sama melawan Jian Chen. Meski sedikit ragu, mereka tidak punya alternatif lain selain terus melawan. Ketujuhnya bekerja sama menghadapi Jian Chen dari berbagai sisi, namun setelah mereka menggunakan pusaka simpanan dan mengerahkan seluruh kekuatannya, Jian Chen tetap mengimbangi semuanya. Goresan demi goresan terukir di tubuh mereka sementara ketujuhnya belum bisa melukai Jian Chen. Wu Yi yakin pendekar nomor 1 di Kekaisaran Naga, yaitu Yang Mulia Kaisar, sekalipun seharusnya sudah mengalami luka 1 atau 2 goresan, namun pemuda di depannya bukan hanya mengimbangi saja, bahkan perlahan posisi jadi mengungguli. Wu Yi dan ke-6 pendekar lainnya semakin tidak kompak karena keraguan-raguan mulai menyentuh hati mereka. Merasa situasi bakal tidak menguntungkannya, Wu Yi berkata pada rekannya dan bersiasat untuk membantunya. Sibukkan dia, aku akan menggunakan kemampuan rahasiaku. Wu Yi berkata demikian sambil mundur dari pertarungan. Keenamnya mengangguk, jika Wu Yi mempunyai cara rahasia maka ada kemungkinan pertarungan ini bisa dimenangkan, namun saat keenamnya sedang sibuk bertukar serangan dengan Jian Chen, Wu Yi tiba-tiba membalikan badannya dan pergi melarikan diri. Pendekar Wu, apa yang kau lakukan? Kenapa kau pergi dari sini? Keenamnya sadar, dengan Wu Yi lah mereka dapat bisa mengimbangi Jian Chen. Di sisi lain Wu Yi justru berpikir berbeda. Ia yakin jika pertarungan terus berlanjut maka kelompoknya yang akan kalah, bahkan bisa saja semuanya terbunuh. Wu Yi menoleh ke belakang sambil berlari kencang. Dia berkata, aku akan balas dendam kalian suatu hari nanti, tahan dia untukku. Para pendekar alam langit ini mengumpat keras, perasaan marah menyelimuti hati mereka. Ingin sekali mereka berlari dan mencabik-cabik tubuh Wu Yi menjadi 1000 bagian. Jian Chen tertawa melihat kejadian tersebut. Ia tidak menduga Wu Yi akan melarikan diri dengan cara pengecut.
Jian Chen kemudian menoleh ke 6 pendekar yang tersisa. Jika tidak ada yang membantu kalian lagi, kalian tidak akan selamat di sini. Jian Chen terus menempelkan pedangnya lebih cepat lagi membuat keenamnya semakin kewalahan. Luka-luka ringan yang Jian Chen ukir di tubuh mereka perlahan semakin besar hingga berubah menjadi luka yang dalam. Apa kau ingin melawan kami, sekutu dari organisasi Xiao Pemburu? Jerit salah satu dari mereka. Jian Chen menaikkan alis, sedikit melambatkan tempo pedangnya tetapi tetap menyerang mereka. Jadi kalian bekerja sama dengan mereka. Huff. Malam ini kota Anshan akan menjadi lautan mayat dan jika kau membunuh kami di sini maka dua Xiao yang ada di belakang kami akan marah dan bergerak memburumu sampai mati. Ucap pendekar itu penuh ancaman. Sejak awal mereka berkumpul ke kota karena perintah dari Xiao Kelinci, para pensiun yang sudah sejak lama tidak bergabung ke dunia persilatan itu diundang oleh para Xiao untuk ikut serta menyerang kota. Tentu saja awalnya mereka menolak dan memilih menikmati hidup tua mereka dengan tenang namun ketika Xiao Kelinci menawarkan hadiah yang memuaskan, sulit rasanya untuk mereka tidak ikut. Lagi pula, para pendekar pensiun itu adalah para kriminal, membunuh orang lain juga suatu kenikmatan bagi mereka. Awalnya para pendekar pensiun itu berpikir akan mudah menghancurkan kota Anshan jika bersama dua Xiao pemburu sampai keenamnya bertemu pendekar sekuat Jian Chen. Jian Chen tidak terkejut dengan informasi yang keluar dari mulut mereka karena sudah menduga dalang dari semua ini adalah organisasi Xiao pemburu. Hanya saja ia sedikit bereaksi saat mengetahui kota Anshan akan diserang malam ini. Kalau begitu aku tak bisa membiarkan lolos, kalian berenam harus mati di sini. Jian Chen kemudian melepaskan aura kematian serta hawa dingin secara bersamaan. Aura kematian membuat nafas mereka sesak sementara hawa dingin Jian membuat gerakan keenamnya terganggu dan jadi sedikit melambat. Di saat itu Jian Chen mengayunkan pedangnya kepada mereka. Pedang Jian Chen sudah diselimuti elemen cahaya sehingga ayunan selanjutnya dapat memotong pusaka keenamnya sementara ayunan terakhir langsung membelah tubuh mereka. Keenamnya tidak berdaya saat Jian Chen menggunakan kekuatan penuhnya, dalam beberapa detik saja ia telah membunuh sebagian lawannya hingga akhirnya membunuh keenamnya sekaligus. Jian Chen menghembuskan nafasnya pelan setelah musuh-musuhnya terbunuh. Ia jadi terbawa suasana sehingga pembunuhannya kali ini terkesan berlebihan dan sedikit sadis. Para anggota organisasi yang menonton sudah sejak tadi melarikan diri, melihat situasi yang tidak untungkan, mereka langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Jian Chen melihat ke arah kaburnya Wu Yi namun bayangan pria tua itu sudah tidak terlihat lagi. Jian Chen tidak berusaha mengejarnya karena ada hal penting yang harus ia urusi terlebih dulu. Episode sebelumnya. Eps 241, Suasana Malam 4. Episode berikutnya. Eps 243, Kembang Api Malam. Eps 243, Kembang Api Malam. Pertarungan Jian Chen hampir merusak sekitarnya, bukan hanya tanah yang dipijak, beberapa bangunan juga mengalami kerusakan termasuk restoran sebelumnya. Jian Chen kembali ke restoran dengan melompat dan mendarat di lantai 5, Mei Li dan Ziyun langsung memeluknya secara bersamaan. Kenapa? Apa ada yang membahayakan kalian? Jian Chen mengelus rambut keduanya secara bergantian. Mei Li menggeleng pelan dalam pelukannya, aku hanya khawatir padamu. Jian Chen tersenyum hangat, sepertinya meski ia unggul dalam pertarungan barusan Ziyun dan Mei Li tetap mempunyai kekhawatiran tersendiri. Jian Chen kemudian mengajak keduanya pergi meninggalkan restoran, pandangan para pelayan serta para warga yang lain menjadi berubah usai Jian Chen memperlihatkan kekuatannya.
Jian Chen tidak peduli dengan hal itu. Sebelum ia pergi, Jian Chen memberikan kantong uang sebagai ganti rugi pada restoran karena kerusakan yang ia buat. "Saudara Jian, kita akan pergi kemana?" Ziyun bertanya di tengah perjalanan. Jian Chen membawanya dan Mei Li ke tempat yang berbeda. Situasi kota akan dalam bahaya malam ini. Ada sekelompok orang yang akan menyerang kota, jawab Jian Chen tanpa menyembunyikannya lagi. Raut wajah Mei Li dan Ziyun berubah, berharap semua itu hanya candaan, namun pertarungan Jian Chen barusan menunjukkan keseriusan situasinya. Jian Chen membawa keduanya ke cabang asosiasi yang sebelumnya ia tempati. Kedatangan Jian Chen segera disambut oleh pengurus Yuan. "Tuan muda, Anda kembali." Pengurus Yuan membungkuk hormat pada Jian Chen. Ia juga sempat melirik dua gadis di belakangnya yang berpikir bahwa mereka adalah kekasih dari tuan mudanya. Jian Chen mengangguk pelan. "Aku ingin berbicara penting, bisakah kau memberikan satu ruangan khusus?" "Tentu tuan muda, silahkan." Pengurus Yuan membawa Jian Chen ke ruangan pribadinya sementara Mei Li dan Ziyun mengikuti. "Aku akan berbicara secara langsung. Situasi yang kau ceritakan ternyata lebih cepat dari semestinya. Penyerangan kota akan terjadi malam ini." Jian Chen menjelaskan situasi bahwa dalang dari berkumpulnya pasukan musuh memang berkaitan dengan organisasi Xiao pemburu. Tepatnya ada dua anggota yang ada di sekitar kota ini sekarang. Dua anggota Xiao itu mengumpulkan banyak organisasi di bawahnya dan melakukan aliansi untuk menyerang kota Anshan. Masalahnya mereka juga membawa pendekar-pendekar yang sudah lama pensiun di bawahnya. Ekspresi pengurus Yuan berubah tegang. Sebagai bagian penting dari asosiasi bisa dibilang ia telah menerima banyak informasi para kriminal termasuk para Xiao tersebut. Pengurus Yuan memahami, satu Xiao saja sudah cukup membuat orang-orang di sekitarnya kerepotan, apalagi jika sekarang ada dua. Kini ia bisa membayangkan situasi gawat kota Anshan. "Tuan muda, jadi apa yang harus kita lakukan?" Pengurus Yuan meminta saran pada Jian Chen. Situasi seperti ini terlalu tiba-tiba dan membuatnya tidak bisa berpikir jernih. "Aku mempunyai rencana tetapi tidak untuk berperang." Jian Chen menjelaskan bahwa pengurus Yuan harus mengerahkan semua pendekar asosiasi untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kota. Kota mungkin bisa hancur beberapa, namun nyawa para warga adalah prioritas utama. Jian Chen juga meminta pengurus Yuan agar menjaga Mei Li dan Ziyun di sini. Usai menyampaikan urusannya, Jian Chen bergegas pergi. Tujuan selanjutnya adalah tempat kediaman wali kota. "Apakah Anda akan pergi?" Mei Li bertanya saat Jian Chen melangkahkan kakinya keluar. "Kota ini membutuhkan kekuatanku. Aku tak bisa berdiam diri atau nyawa para warga dalam bahaya." Jian Chen mengelus pucuk kepala Mei Li. Ia bisa merasakan gadis itu mengkhawatirkannya. Kalau boleh memilih, Ziyun dan Mei Li ingin bersama Jian Chen untuk menumpas para kriminal tersebut, namun mereka sadar, dengan kekuatannya yang sekarang keduanya tidak cukup membantu. "Kuharap kau selamat, aku akan menunggumu di sini." Ziyun menatap dalam Jian Chen. Jian Chen mengangguk, mengelus kepala keduanya dengan lembut sebelum pergi dengan melayang di udara. Jian Chen tidak punya waktu untuk berjalan kaki sehingga ia terbang untuk menuju kediaman wali kota. Kedatangan Jian Chen yang tiba-tiba membuat wali kota buru-buru keluar dari kediamannya. Wali kota menahan nafasnya saat melihat Jian Chen melayang di udara. Ia sudah menduga pemuda yang terlihat belasan tahun itu di alam langit, namun melihatnya secara langsung jelas terkesan berbeda. Jian Chen terlebih dulu bertanya tentang keberadaan Lun Zi, namun ternyata Lun Zi sudah lama pergi dari kediaman wali kota.
Jian Chen hendak menjelaskan tentang pasukan musuh yang bersiap akan menyerang kota ini, tetapi ternyata wali kota sudah mengetahuinya. Pendekar, beberapa jam lalu saat kau pergi dari kediamanku, ada kabar dari para prajurit bahwa ada pasukan besar di luar perbatasan kota. Sebab itu pendekar Lun sekarang tidak ada di sini karena dia sedang berada di perbatasan. Wali kota mengatakan beberapa berita lain termasuk kabar positif tentang kedatangan pasukan kekaisaran yang baru datang tak lama setelah kabar penyerangan tersebut. Pasukan kekaisaran ini membuat jumlah pasukannya lebih unggul dari aliansi yang dibentuk organisasi Xiao pemburu, namun tetap saja, di dunia persilatan jumlah bukanlah penentu kemenangan. Bagaimana dengan para warga? Apa kau sudah memikirkan cara untuk mengungsikan mereka? Itu. Kami sedang berusaha melakukannya namun akan membutuhkan waktu yang lama. Aku tidak yakin semua bisa diungsikan. Wali kota menggigit bibirnya, jumlah penduduk kota Anshan sangat banyak, sekitar 1 juta lebih. Mustahil jumlah tersebut diungsikan selama beberapa jam saja. Jian Chen menghela nafas. Ia tak bisa berkata apa-apa karena seperti itulah keadaannya. Belum lagi wali kota harus memprioritaskan tentang serangan di luar perbatasan kota. Sebaiknya kau umumkan terlebih dahulu penyerangan ini ke warga kota, semuanya belum terlambat. Aku juga akan. Jian Chen belum selesai berbicara saat suara ledakan terdengar keras di luar perbatasan kota. Jian Chen dan wali kota sama-sama menoleh. Ia bisa melihat yang meledak tersebut adalah kembang api. Kembang api yang meletus berwarna merah, terlihat indah ketika diledakkan di gelapnya malam, namun semua pendekar di kota bereaksi buruk saat melihat kembang api tersebut. Jian Chen, wali kota serta para petugas kota menyadari bahwa kembang api itu tanda penyerangan aliansi organisasi musuh mulai bergerak. Jian Chen berdecak kesal dan mengepalkan tangannya keras. Ia menoleh pada wali kota dan meminta sesuatu padanya. Aku punya rencana untuk memukul mundur mereka. Apa kau punya ruangan yang siap untuk dirusak? Wali kota tampak kebingungan dengan permintaan Jian Chen, namun ia tidak bertanya lebih jauh. Melihat Jian Chen begitu percaya diri dengan perkataannya barusan, wali kota percaya bahwa Jian Chen bisa menyelamatkan kotanya. Ia kemudian menuntun Jian Chen ke sebuah ruangan sebelum meninggalkannya sendiri. Jika kau membutuhkan bantuanku, kau bisa memintanya sekarang. Lili tiba-tiba bersuara dari pikirannya. Jian Chen menaikkan alisnya, tidak seperti biasanya gadis cantik itu menawarkan bantuan terlebih dulu. Jangan salah paham, aku hanya tidak mau menerima sesuatu yang gratis darimu. Aku membantumu asal kau harus menyerap pendekar dengan kekuatan alam langit. Jian Chen batuk pelan, kenapa kau tidak bilang, aku lupa untuk menyerap pendekar alam langit tadi. Tidak apa, kau bisa melakukan nanti. Sekarang kau mau dibantu atau tidak? Lili melipat tangannya di dada. Jian Chen sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bantuan Lili, tetapi ia penasaran bentuk bantuan dari gadis itu. Jian Chen akhirnya menerima tawaran tersebut. Lili tersenyum lebar. Kau mungkin akan menyukainya, akan kuperlihatkan kekuatan dari Tuan Puteri ini. Episode sebelumnya. Eps 242, Suasana Malam V. Episode berikutnya. Eps 244, Gejolak Kota Anshan. Saat ia berhasil lolos dari pertarungan Jian Chen, sesekali pria tua itu menengok ke belakang untuk memastikan Jian Chen tidak mengejar dirinya. Sepanjang hidupnya, Wu Yi baru pertama kali menemukan pendekar kuat seperti Jian Chen. Andai Jian Chen memiliki kekuatan puncak alam langit sekalipun, seharusnya situasi tidak menyedihkan seperti itu, membuat kedelapan pendekar alam langit yang bekerja sama sampai kewalahan.
Wu Yi terus berlari hingga ia melewati perbatasan kota Anshan. Dia tidak berniat kabur begitu saja melainkan untuk melaporkan kejadian ini pada dua Xiao pemburu. Saat Wu Yi di sana, ia dikejutkan oleh pasukan aliansi organisasi yang sudah terkumpul. Mereka sedang bersiap akan menyerang kota. Kedatangan Wu Yi segera disambut oleh beberapa pendekar. Meski Wu Yi adalah pendekar generasi lama namun pendekar kematian itu cukup disegani sampai sekarang. Tanpa menunggu lagi, Wu Yi langsung menemui dua Xiao yang kini sedang sibuk dengan bawahan-bawahannya yang melaporkan situasi. Xiao Macan maupun Xiao Kelinci berada di barisan paling depan, mereka harus menonjol dari yang lain sebagai pimpinan dari penyerangan ini. Ketua, sekitar 300 pasukan sudah tiba dari organisasi Laut Hitam, mereka sudah bersiap akan perang. Ketua, 200 anggota organisasiku baru saja sampai, meski mereka agak kelelahan tetapi mereka sudah siap bertarung. Xiao Macan mendengar itu dari laporan-laporan setiap para pemimpin organisasi. Setidaknya ada 8 organisasi dan anggotanya yang ikut bergabung dalam menyerang kota Anshan. Xiao Macan menghela nafas, sebenarnya ia sedikit kerepotan dengan situasi ini, jika saja rekannya itu, Xiao Kelinci langsung mengambil kitab itu tanpa harus berperang, mungkin dirinya akan tidur tenang sekarang. Di sisi lain Xiao Kelinci tampak bersantai. Gadis yang terlihat manis tersebut tengah melayang di udara sambil melihat pasukan kekaisaran yang semakin bertambah. Xiao Kelinci kemudian mendarat di samping Xiao Macan sambil tersenyum lebar. Kau tahu, sepertinya pesta malam ini akan berlangsung meriah. Xiao Macan mendengus, tidak menjawabnya melainkan memilih mendengarkan laporan-laporan lain. Tindakan tersebut membuat Xiao Kelinci cemberut. Kenapa kau mengabaikanku? Kau membenciku. Kesalnya sambil mengembung pipi. Lalu harus kujawab apa? Senang sampai membuatku melompat-lompat. Xiao Kelinci merapatkan giginya, tak kalah kesal. Ekspresi Xiao Kelinci semakin cemberut dibuatnya, apalagi rekannya ini bisa dibilang laki-laki yang dingin. Kenapa kau selalu bersikap seperti itu pada gadis cantik sepertiku? Seharusnya kau berkata lemah lembut atau kalau tidak, bersikap biasa saja. Aku akan bersikap biasa tetapi bantu aku mengatasi pasukan yang kau kumpulkan ini, aku kerepotan. Xiao Kelinci langsung menyeringai lebar dan mengedipkan matanya berulang kali dengan ekspresi manja. Ayolah, kau adalah lelaki, kau harus jadi pemimpin di sini. Lagi pula, aku tidak terlalu mengerti soal strategi atau peperangan. Xiao Macan hampir mengumpat, jika tidak mengerti kenapa harus melakukan peperangan. Percakapan keduanya cukup membuat pendekar di sekitar mereka mendengarnya, biarpun terkesan seperti pertengkaran tidak ada yang berani menegur dua orang tersebut apalagi menyadari mereka adalah pendekar tingkat tinggi. Di sisi yang sama, Xiao Kelinci terlihat menarik perhatian karena wajahnya yang terbilang seperti gadis yang manis dan imut. Tentu saja ketertarikan itu tidak membuat mereka jatuh hati. Selain terkenal dengan salah satu dari 12 Xiao, kejahatan gadis itu sudah cukup membuat yang mendengarnya merinding hebat. Xiao Kelinci dikenal juga sebagai Ratu Kelelawar. Hal ini diasumsikan seperti siluman kelelawar yang menghisap darah manusia. Kebiasaan yang sama dilakukan Xiao Kelinci yang selalu meminum darah wanita cantik, sebab itu julukan tersebut sangat cocok untuknya. Ketika persiapan masih sedang berlanjut, Wu Yi akhirnya bisa berbicara dengan keduanya. Wu Yi harus mengantri terlebih dulu menyampaikan laporan tersebut karena ada banyak laporan lain di belakangnya. Wu Yi menjelaskan tentang sosok Jian Chen pada dua Xiao tersebut, mengatakan bahwa ada seorang pendekar yang sangat kuat di dalam kota Anshan, mengimbangi 13 lawannya bahkan membunuh sebagian mereka.
Wu Yi bahkan beranggapan bahwa 6 pendekar yang ia tinggalkan tidak selamat lagi saat melawan Jian Chen. Xiao Macan dan Xiao Kelinci saling berpandangan, meski sedikit terkejut dengan informasi tersebut, namun keduanya tidak menunjukkan kekhawatiran seperti ekspresi Wu Yi. Kedua Xiao itu memahami, tidak ada alasan Wu Yi berbohong apalagi setelah melihat penampilannya yang seperti sudah bertarung. Kekuatannya sekitar alam langit tahap 7 atau tahap 8, aku tidak yakin tapi dia dapat membunuh alam bumi dalam sekali tebasan. Ucap Wu Yi melaporkan. Xiao Macan melirik Xiao Kelinci, bagaimana menurutmu tentang ini? Dia akan jadi lawan merepotkan bagi kita. Bukankah tujuan kita memang memancing orang seperti dia? Aku justru tidak sabar ingin menghadapinya. Xiao Kelinci berkata antusias. Xiao Macan menghela nafas, memilih tidak bertanya lebih jauh. Ia kemudian menatap Wu Yi, meski kekuatannya berada di atasnya tetapi umur dia dan pria tua itu berada di bawahnya. Aku mengerti kekhawatiranmu Senior Wu, tenang saja, aku akan melawan dia jika sudah menyerang kota. Xiao Macan memperlihatkan pasukannya yang telah mencapai ribuan orang tersebut, belum lagi selain Wu Yi yang merupakan pendekar pensiunan, ada beberapa di antara mereka yang merupakan pendekar generasi lama. Wu Yi menahan nafasnya, kepercayaan dirinya mulai terbangun kembali. Ia yakin dengan pasukan tersebut mereka bisa menghancurkan kota Anshan sekaligus pendekar yang dilawannya sebelumnya. Persiapan itu memerlukan sedikit waktu untuk siap sepenuhnya. Xiao Macan kemudian menceritakan strategi penyerangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pasukannya dibagi dua, pertama pasukan yang melawan para pendekar kekaisaran sementara sisanya akan menerobos masuk ke dalam kota. Pasukan yang melawan pendekar kekaisaran diisi oleh para anggota asosiasi yang beraliansi. Pasukan tersebut juga dipimpin oleh Xiao Kelinci. Sementara itu pasukan yang masuk ke dalam kota berisi pendekar tingkat tinggi seperti alam langit dan alam hampa, generasi lama juga akan menerobos ke dalam bersama Xiao Macan bersamanya. Setelah memastikan penjelasannya dimengerti para pasukannya, Xiao Macan memberi tanda pada salah satu pendekar. Pendekar itu mengangguk. Ia mengeluarkan sesuatu di cincin ruangnya berupa tabung kecil yang kemudian diarahkan ke atas langit. Tabung itu adalah kembang api, tidak lama setelah dinyalakan, sesuatu menembak ke atas dan meledak di ketinggian yang cukup. Bersamaan suara kembang api memenuhi udara langit malam, pasukan aliansi organisasi mulai bergerak menyerbu kota Anshan. Episode sebelumnya. Eps 243, Kembang Api Malam. Episode berikutnya. Eps 245, Kekacauan Kota. Kekacauan Kota. Lun Zi menahan nafasnya saat pasukan musuh bergerak ke arah perbatasan kota, meski jumlah pasukannya lebih banyak tetapi tetap saja kehilangan nyawa tidak dapat dihindari. Kedatangan pasukan kekaisaran membuatnya sedikit tenang, terutama salah satu dari mereka ada yang merupakan 20 jagoan terkuat di Kekaisaran Naga. Lun Zi mengenalnya sebagai Qianba, seorang pria berjanggut yang memiliki perut buncit. Qianba dikirim ke sini atas permintaan Yang Mulia Kaisar. Qianba mempunyai senjata pusaka berjenis kipas. Jika Lun Zi terkenal dengan permainan tongkat emasnya yang melegenda, maka Qianba terkenal dengan teknik permainan kipasnya yang dibalut elemen angin. Kekuatan Qianba sedikit di bawah Lun Zi, ia berada di alam langit tahap 5, Qianba sendiri merupakan jagoan nomor 18 dari 20 jagoan terkuat di Kekaisaran Naga. Qianba berjalan mendekati Lun Zi dan berdiri di sampingnya. Tatapannya tidak lepas dari pasukan musuh yang perlahan menghampiri pasukan kekaisaran. Pendekar Lun, kudengar lawan kita adalah organisasi paling berbahaya itu, apakah ini memang benar adanya?
Lunzi tersenyum tipis sebelum menjawabnya dengan anggukan pelan. Benar, salah satu informasi dari wali kota memberitahuku demikian. Qianba meneguk ludah, seberapa besar peluang agar kita memenangkan peperangan ini? Aku tidak yakin tapi kemungkinan di bawah 40%. 40%. Termasuk jika dua Xiao itu menyerang. Lunzi menggeleng pelan. Tidak, kalau keduanya menyerang langsung, kemungkinan kita menang semakin menipis. Mungkin di bawah 30%. Qianba menggigit bibirnya, meski ia sudah menduganya sejak awal tetap saja mendengarnya secara langsung terasa berbeda. Qianba, Lunzi atau pendekar lainnya mungkin sudah bersiap mati atas penyerangan malam ini namun tetap saja di dalam hati kecilnya, mereka ingin tetap bertahan hidup. Lunzi kemudian memberi instruksi pada lainnya, karena dia adalah pemimpinnya sudah saatnya ia harus menggerakkan pasukannya. Lunzi sebenarnya sedang menunggu kedatangan seseorang untuk membantunya di sini tetapi sepertinya ia tidak datang atau memang belum ke perbatasan. Setelah beberapa waktu Lunzi mengangkat tangannya, ketika pasukan musuh sudah beberapa meter di dekat benteng, ia kemudian memberi isyarat maju. Serang mereka bersama-sama. Teriak lantang Lunzi menggema. Seketika pasukan kekaisaran ikut berteriak sambil bergerak maju serempak. Tidak lama kedua kubu saling berbenturan, pasukan kekaisaran terlihat unggul dari pasukan organisasi karena jumlahnya namun mereka menyadari kejadian ini tidak akan berangsur lama. Lunzi segera melepaskan teknik tongkatnya pada pasukan musuh, setiap serangannya sangat kuat dan mematikan, andai mengenainya, tubuh lawannya kemungkinan akan mengalami patah tulang. Di sisi lain Qianba juga tidak kalah sama, dengan kipasnya, ia menerbangkan pasukan organisasi ke berbagai arah. Keduanya terus melumpuhkan lawan-lawannya, ketika mereka pikir semua berjalan baik-baik saja, sekelompok kecil dari pasukan organisasi itu mulai memisahkan diri dan menerobos ke dalam benteng. Apa yang mereka lakukan? Lunzi melihat itu terkejut dan menjadi geram, ia tidak menduga saat berpikir semuanya akan berakhir di luar perbatasan, pasukan musuhnya ternyata masih mengincar kota. Pasukan yang menerobos masuk merupakan pendekar alam hampa dan alam langit, beberapa pasukan kekaisaran tidak semuanya dapat menghentikan mereka yang menerobos tersebut apalagi setelah melihat kekuatannya. Lunzi menggigit bibirnya, alasan pasukan kekaisaran diletakkan di perbatasan kota agar memberikan waktu para warga mengungsikan diri, kalau seperti ini jadinya maka semuanya akan sia-sia. Di sisi lain Lunzi juga tak bisa pergi dan menghentikan mereka begitu saja, ia tidak dapat meninggalkan pasukan yang dipimpinnya. Kau sepertinya amat menikmati pertarungan, apa kau masih ingat denganku? Seseorang muncul di antara pasukan organisasi dan menyerang Lunzi dengan pedangnya. Lunzi menahan pedang tersebut dengan tongkatnya, ia kemudian bisa melihat orang yang berbicara tersebut. Kau lagi. Jadi kau juga ikut bagian dalam penyerangan ini. Lunzi berteriak geram setelah melihat wajah Wu Yi kembali. Apakah semua itu belum jelas? Mari kita lanjutkan pertarungan di restoran sebelumnya yang sempat tertunda. Kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Oh, aku justru ingin melihat bagaimana kau mengalahkanku. Lunzi dan Wu Yi kemudian bertukar serangan, keduanya beradu jurus dengan kuat menunjukkan kultivasi mereka berada di ranah yang tinggi. Beberapa pendekar langsung menjauh setelah melihat kekuatan besar dari mereka, tidak ingin terkena dampak serangan sasaran dari keduanya. Qianba yang ingin membantu Lunzi tiba-tiba didatangi dua pendekar lain dari alam langit. Meski kekuatan keduanya berada di bawahnya namun mereka tetap lawan yang merepotkan. Lunzi melepaskan tenaga dalam yang besar pada tongkatnya yang membuat tangan Wu Yi merasakan sakit ketika menahan serangan itu.
Uyi dibuat jadi di posisi bertahan karena tongkat Lun Zi yang menyerangnya secara bertubi-tubi. Serangan Lun Zi seperti tanpa jeda, tidak membiarkan dirinya menggunakan teknik pedangnya. Seiring keduanya bertarung, Lun Zi perlahan mendominasi pertarungan. Ia jelas lebih unggul dari segi pengalaman bertarung serta teknik tongkatnya yang tinggi. Uyi di sisi lain mengumpat dalam hati, bukan hanya serangan Lun Zi membuat tangannya kesakitan tetapi juga membuat pedang pusakanya mengalami kerusakan. Pedang Uyi mulai mengalami retak sejak bertarung dengan Jian Chen, ditambah dengan tongkat kuat Lun Zi maka hanya soal waktu pedang kesayangannya itu patah menjadi dua. Bukankah sudah saatnya kau bergerak? Mereka semua sudah menerobos ke dalam kota. Xiao kelinci melipat tangannya di dada, melirik pria di sampingnya. Bukankah seharusnya aku yang berkata demikian padamu? Lihatlah pasukanmu, mereka sudah bertukar serangan sejak tadi dan kau malah berdiri di sini. Xiao Macan berdecak geram. Xiao Macan dan Xiao kelinci memang belum bergerak meski pasukannya sudah maju. Keduanya berada di atas langit yang tinggi sambil melihat perkembangan situasinya lebih jauh. Sebenarnya tanpa bantuan keduanya sekalipun penyerangan ini akan berjalan baik di pihaknya, namun mereka tetap harus turun tangan untuk meminimalisir korban di pihaknya. Masalahnya kedua Xiao itu dari awal tidak terlalu peduli dengan jumlah korban sekutunya. Yang keduanya pikirkan selain mengambil kitab langit adalah kesenangan peperangan tersebut. Melihat situasi yang terus berlanjut, Xiao Macan akhirnya mulai bergerak terbang melewati perbatasan kota. Tepatnya ia tidak mau berlama-lama berdekatan dengan Xiao kelinci yang selalu membuatnya kesal. Xiao kelinci melihat itu mengangkat bahunya tidak peduli. Ia menoleh ke arah peperangan yang terjadi di bawahnya sambil menyaksikan lebih lanjut. Selama situasi dalam kendalinya atau tidak ada lawan yang membuatnya tertarik, ia tidak akan ikut bagian selama beberapa waktu. Episode sebelumnya, Eps 244, Gejolak Kota Anshan. Episode berikutnya, Eps 246, Kekacauan Kota 2. Terpopuler. Comments.